Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih di pembahasan sejarah keislamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kita baca pekan lalu ketika Umar membaca lembaran-lembaran yang ada di tangan saudarinya Fatimah bintul Khattab, dan dia memuji Quran dengan ucapannya ma ahsana hadal kalam wa akramah. Betapa indah dan mulianya ucapan ini, sehingga ketika mendengar itu, tadinya Khabbab yang sembunyi takut kepada kemarahannya Umar keluar dan mengatakan, wahai Umar, demi Allah, saya betul-betul berharap kepada Allah telah mengkhususkan kamu dengan doanya nabinya, bahwa saya mendengar kemarin Muhammad berkata, Allahumma ayyidil Islam bi Abil Hakam ibn Hisham atau bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abil Hakam ibn Hisham atau dengan Umar ibn Khattab. Fallah Allah ya Umar, maka peganglah, bertakwalah kepada Allah wahai Umar. Nah, disinilah lanjut ceritanya. Faqala lahu Umar inda dzalik. Umar pun berkata kepadanya ketika Khabbab menceritakan bahwa memang Nabi sudah berdoa akan keislamanmu. Maka kata Umar, fadullani ya Khabbab ala Muhammad. Maka tunjukkan kepada saya wahai Khabbab, di mana Muhammad? Hatta atiyahu fa aslam, agar supaya saya mendatanginya dan saya masuk Islam. Ini tentunya kabar gembira yang didengar oleh saudarinya, demikian pula iparnya Sa'id ibn Zaid sekaligus Khabbab. Karena ini yang mereka sudah nantikan dan harapkan sebelumnya, bahwa Allah menguatkan Islam dengan Islamnya Umar ibn Khattab. Maka fatawasyaha thumma amada ila Rasulillah. Dia pun mengalungkan pedangnya seperti yang sebelumnya, bahwa dia mencari Rasulullah dengan mengalungkan pedangnya, ingin membunuh Muhammad ceritanya, cuman dihalangi hal tersebut. Sekarang dia kembali mengalungkan pedangnya di lehernya. Tsumma amada ila Rasulillah, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan para sahabatnya. Fadaraba alaihimul bab, maka dia mengetuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang sedang bersama para sahabatnya.
yang kita sudah sebutkan sebelumnya, sekitar 40 orang yang lagi berkumpul mendengarkan pengajaran Rasulullah terhadap Islam. Termasuk di dalamnya ada Abu Bakar, ada Ali, ada pamannya yang baru saja juga masuk Islam, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Datang Umar mengetuk pintu. Iya, ditakbir dalam hadits ini doroba, artinya dia ketuk dengan keras, karena Umar memang keras, bukan dakko, mengetuk biasa. Lalu dia pukul pintunya sehingga orang juga kaget. Maka falamma sami'a sautah, tatkala mereka mendengar suaranya Umar, qama rajulun min ashabi Rasulillah, maka seorang dari sahabat Rasulullah berdiri. Wa hafaziun, dalam keadaan dia takut, kaget. Ini Umar. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, hada Umar ibn Khattab." Kan dia kenal suaranya. "Wahai Rasulullah, ini adalah Umar ibn Khattab." Dia lihat mutawashihan bisayf, dia kalungkan di lehernya pedang. Faqala Hamzah, kita pahami bersama Hamzah, iya, singa juga dalam Islam, orang paling berani dari pamannya Rasulullah SAW yang masuk Islam. Qala Hamzah ibn Abdul Muttalib, berkata Hamzah ibn Abdul Muttalib, fa'adinlah, izinkan dia. Fa in kana jaa yuridu khairan badalna hulah. Kalau memang dia datang menginginkan kebaikan, ya kami berikan, kita berikan kebaikan. Kita sambut dia tentunya dengan baik. Tapi wa in kana yuridu syarran qatalnahu bisayfi. Kalau memang dia mau dan menginginkan kebaikan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Ini keberaniannya Hamzah radhiyallahu taala anhu, dia sudah siap menghadapinya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah berkata kepada penjaga pintu, "Idzanlah, izinkan dia masuk. Bukakan pintu." Karena Rasulullah lebih berani daripada semuanya. Karena beliau paham bahwa kalau meninggal ini di atas agama Allah, meninggal mulia, dia lebih berani daripada semuanya. Ketika ada sahabat yang cemburu karena hak Allah dilanggar, Nabi mengatakan, "Ana aghyar min." Saya lebih cemburu lagi daripada dia. Wallahu aghyar minni, dan Allah lebih cemburu daripada saya. Artinya tidak ada yang lebih berani daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, izinkan dia masuk, izinkan dia. Fa'adinalah ar-rajul. Maka penjaga pintu tadi yang sudah takut tentunya kaget dengan kedatangannya Umar, mengizinkannya untuk masuk, membukakannya pintu. Wa nahadha ilaihi Rasulullah. Rasulullah berdiri untuk menyambutnya. Karena Rasul itu tidak pernah menampakkan kepada orang musyrik kelemahan sedikit pun. Nabi kalau tawaf di Ka'bah, di atas banyaknya gangguan kepada beliau, beliau berlari kecil. Bahkan ketika beliau sudah ke Madinah dan datang kembali berumrah, penduduk Makkah sudah bilang, kita melihat Muhammad sepertinya sudah ditimpa oleh penyakit Madinah. Rasulullah tidak menampakkan kalau mereka adalah lemah.
Mereka berlari kecil bahkan di 3 putaran pertama dalam tawaf. Sehingga orang-orang musyrikin ini orang-orang, iya, tidak ada takutnya sama sekali. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi Umar sekarang. Karena tentunya Rasulullah tidak tahu dia datang untuk apa. Rasulullah berdiri. Hatta laqiyahu bil hujrah. Sampai Nabi menjumpainya di kamar tamu itu. Apa yang dia lakukan? Fa'akhadha bimajma'i ridai. Nabi langsung ambil di pertemuan ridanya itu. Karena Umar pakai sarung, kemudian pakai selendang. Kebanyakan pakaian orang dulu tidak pakai, jarang yang pakai baju. Tapi sarung yang tidak dijahit ujungnya itu tidak bersatu seperti kain umroh itu. Ya, dengan bersarung dan berida yang dia pakai tutup punggungnya. Yang dipakai ke depan begini. Maka Rasulullah mengambil itu ujung ridanya di lehernya. Di lehernya. Tsumma jabadah. Jabadatan syadidatan. Kemudian Nabi memegangnya dengan keras. Seperti mencekiknya. Faqala, dan berkata, ma ja'abika ya Ibn al-Khattab. Apa yang membuat kamu datang ke sini? Wahai Ibn al-Khattab. Fa wallahi ma ara an tantahi hatta yanzilallahu bika qari'ah. Demi Allah, Nabi bersumpah, saya tidak akan melihat bahwa kamu akan berhenti, yaitu dari mengganggu kaum muslimin, karena sebelumnya dia memang sudah mau membunuh Nabi Muhammad dan para sahabat sebelumnya. Pokoknya kalau kamu tidak berhenti, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada kamu adabnya. Faqala Umar berkata, sudah dicekik ini dengan kain ridanya. Kan Rasulullah tidak menampakkan ketakutan sama sekali kepadanya. Iya. Maka Umar berkata, ya Rasulullah, jadi bukan lagi Muhammad. Kalau sebelumnya kan mana Muhammad? Sebelumnya lagi saya mau mencari Sobi, anak itu. Padahal Rasulullah lebih tua darinya. Tapi karena dia anggap rendah Nabi Muhammad sebelumnya, saya mau mencari itu anak itu. Karena keberaniannya. Maka berkata Umar, ya Rasulullah, ji'tuka li'umina billahi wa birrasulih. Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelaskan tujuan kedatangannya. Wa bima ja'a min indillah, dan apa yang datang dari sisi Allah, artinya dengan Quran. Qala fakabbara Rasulullah takbiratan, maka Rasulullah bertakbir dengan sebuah takbir. Saking bahagianya. Karena Rasulullah kalau berbahagia belum bertakbir. Belum membesarkan dan mengagungkan Allah. Belum membesarkan dan mengagungkan Allah. Arafa ahlul bait min ashabi Rasulillah min makanihim. Yang mana semua sahabat Rasulullah yang ada di rumah, mereka melihat dari tempatnya itu bagaimana Rasulullah SAW berbahagia dan bergembira. Wa qad azzau fi anfusihim hina aslama Umar ma islami Hamzah. Dan mereka, para sahabat, telah merasa mulia dengan Islamnya Umar serta Islamnya Hamzah di sebelumnya. Kita tidak ada lagi rasa takut sekarang.
wa arafu annahuma sayamna'an Rasulullah. Dan mereka sadar sekarang bahwa kedua orang ini akan membela Rasulullah. Wa yantasifuna bihima min aduwihim. Dan mereka juga akan terlindungi dengan Islamnya kedua orang itu dari musuh mereka. Ini kebahagiaan yang kedua yang didapatkan oleh kaum muslimin. Dan disinilah yang disebutkan sebagai kejadian nyata bahwa inna ma'al usri yusra. Bersama dengan adanya kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan di 4 tahun, 3 tahun, Nabi sebagaimana yang kita sudah katakan sebelumnya, dakwah sembunyi-sembunyi. Tahun keempat baru terang-terangan, itu pun sudah mulai juga terang-terangan kaum musyrikin menyakiti Rasulullah dan siapa saja yang beriman. Sampai mereka harus meninggalkan Makkah, pergi ke negeri Afrika sana, Habasyah. Yang tersisa ada 40-an orang laki-laki dan perempuan bersama Rasulullah. Tentunya mereka penuh dengan penderitaan tinggal di Mekah. Ketika Umar dan sebelumnya Hamzah masuk Islam, mereka pun sangat merasa mulia dan mereka berbahagia dengan keislamannya Umar ibn Khattab. Dan Umar, karena beliau juga adalah merupakan keluarga dari Abu Jahal, apanya? Ya anak saudarinya. Anak saudarinya Abu Jahal. Ya, apa yang dia lakukan? Orang paling takut kepada Abu Jahal. Apa yang dia lakukan ketika masuk Islam? Dia pada malam hari, dia mengingat kembali ke belakang. Bahwa ini kaum muslimin sudah sangat menderita. Rasulullah selama ini sudah sangat menderita akan permusuhan dari kaum musyrikin Makkah, termasuk Abu Jahal. Kita jangan tanya lagi Abu Lahab. Iya. Yang gangguannya terhadap Rasulullah tentunya sangat keras. Demikian pula istrinya. Ini Abu Jahal. Coba bagaimana dia menghasut orang-orang musyrikin Makkah untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dia pikir pada malam harinya, dia berkata, saya akan mendatangi dulu pertama Abu Jahal. Mengatakan bahasa sudah Islam. Jadi bukan lagi orang yang di bawahnya yang dia mau datangi. Karena ini adalah pamannya. Dia masuk waktu subuh, mengetuk pintu Abu Jahal. Dia sendiri yang bercerita. Umar ibn Khattab. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Dia bilang, fa'aqbaltu hina asbahtu hatta darabtu alaihi babah. Saya datang
ke rumah Abu Jahal ketika masuk waktu subuh. Saya ketuk pintunya subuh-subuh. Fakharaja ilayya, dia keluar kepadaku. Tentunya dia tidak tahu akan keislamannya Umar. Dia berkata baik. Dia bilang, marhaban wa ahlan ya bani ukhti. Selamat datang. Wahai anak saudariku. Wahai anak saudariku. Maja abik. Kenapa kamu datang pagi-pagi begini? Kultu, dia bilang. Tidak ada yang berani seperti ini. Habis Islam, kasta Abu Jahal. Tidak ada yang pernah sebelum Umar bin Khattab. Dia bilang, ji'tu ukhbiruk anni qad amantu billahi wa rasulihi Muhammad. Saya datang untuk kasih tahu kamu, mengabarkan kepadamu, saya telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Wa sadaqtuhu bima ja'abi. Dan saya telah membenarkan apa yang dia bawa. Apa langsung setelah itu? Kata Umar, fadorol balba fi wajihi. Dia pukul pintu pas saya ada dekat wajahku. Tidak berani juga dia pukul Umar. Dia pukul pintu. Waqala, tadinya bilang ahlan wa sahlan, selamat datang wahai anak saudariku. Sekarang apa dia bilang? Qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bih. Semoga Allah mencelakaimu dan memberikan kecelakaan, keburukan terhadap apa yang kamu datang beritakan kepada saya. Iya. Ini ucapan langsung berubah setelahnya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana kebencian musyrik terhadap muslim. Kebencian orang musyrik kepada muslim. Dan ini adalah ujian yang akan didapatkan siapapun yang mengumumkan keislamannya dengan benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan a'dhamun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi dalam keislaman itu. Itu para nabi. Kemudian al-amsal fal amsal, yang semisal. Kemudian yang semisal. Makin mirip kita dengan nabi dalam hal amalan, ucapan dan keyakinan, maka makin besar gangguan orang kepada kita. Berupa ucapan ataupun amalan. Apalagi kita berani seperti yang ditunjukkan oleh Umar. Setelah itu Umar datang lagi kepada Rasulullah SAW. Karena sekarang beliau sudah menjadi muslim. Sudah seperti sahabat yang lain. Cuman bedanya sahabat yang lain sembunyi-sembunyi untuk datang kepada Rasulullah. Sembunyi-sembunyi untuk membaca Quran. Mendengarkan ayat-ayat Allah. Umar tidak. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inilah ada majlisan jalastuh fil kubur illa alantu fihil islam. Wahai Rasulullah, saya tidak akan pernah meninggalkan sebuah majlis dari majlis-majlis kekafiran kecuali di situ saya pasti akan umumkan Islam. Sebelumnya hanya Rasulullah yang menyerukan Islam secara terang-terangan ke pasar-pasar, naik ke Bukit Sofa. Sekarang ada Umar.
Itu dia bilang kepada Rasulullah. Dan secara nyata, Umar melakukan itu. Umar melakukan itu. Tidak ada satu majelis pun dari majelis musyrikin dia umumkan Islam di situ. Dan tidak ada yang berani mengganggunya. Tidak ada yang berani mengganggunya. Karena sebelum Islam dia cuma marah karena bela jahiliyah. Bela kampung. Bela negerinya. Bela nenek moyangnya. Bela patung-patungnya. Itu yang dia katakan sebelumnya. Sekarang niatnya lebih tinggi untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya dia lebih berani daripada sebelumnya. Dan tidak ada yang berani juga mengganggunya. Tidak ada yang berani menghadapinya. Bahkan dinukil bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, awal man jahara bil Islam Umar bin Khattab. Yang pertama sekali menjaharkan Islam secara terang-terangan dari kalangan sahabat. Kalau Nabi sudah dari awal, ketika Allah turunkan perintah untuk mengumumkan Islam secara terang-terangan, Nabi sudah lakukan. Tapi sahabat belum. Dan awal yang melakukan dari kaum muslimin adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ketika beliau melakukan itu, maka para sahabat juga tidak ada lagi yang takut untuk menampakkan keislamannya. Sampai berkata sahabat yang mulia, termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda, Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau berkata, ma zilna a'izzah mundu aslama Umar. Kami terus merasa mulia semenjak Islamnya Umar. Dan juga beliau berkata, laqad ra'aituna wa ma nastati wa nusalli bil bait hatta aslama Umar. Falamma aslama Umar qatalahum hatta tarakuna nusalli. Masya Allah. Kami telah melihat diri kami sebelumnya tidak mampu sholat di Ka'bah. Tidak bisa sholat di Ka'bah. Karena kaum musyrikin menghalangi kaum muslimin sholat di Ka'bah. Sampai Umar masuk Islam. Tatkala Umar Islam, qatalahum. Umar mengancam untuk membunuh mereka. Sampai mereka meninggalkan kami sholat. Bayangkan. Bagaimana awal Islam. Perjuangannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, in kana Islam Umar la fathan wa imaratuhu la rahmatan. Wallahi mastata'na an nusalliya bil bait hatta aslama Umar. Sungguh keislamannya Umar itu adalah kemerdekaan bagi kami. Kemerdekaan bagi kaum muslimin ketika Umar masuk Islam. Dan pemerintahannya Umar itu betul-betul rahmat untuk kami. Demi Allah, kami sebelumnya tidak mampu sholat di Baitullah sampai Umar masuk Islam.
Demikian pula ini dinukil oleh Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair. Beliau berkata, lamma aslama ma'an nabi thalathatun wa thalathuna rajulan wa sittun niswah. Tatkala Islam bersama Nabi, waktu itu sekitar 33 orang laki-laki, 6 perempuan. 33 orang laki-laki, 6 perempuan. Itu awalnya. Tsumma aslama Umar. Kemudian setelah itu Umar masuk Islam. Nazalat. Ketika Umar masuk Islam, turun ayat. Ya ayuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, Allah adalah pencukupmu yang akan menjagamu dan orang-orang yang mengikutimu dari orang yang beriman. Termasuk Umar. Arti ini sudah sebagai pembelamu yang akan menghalangi orang-orang yang akan menyiksamu. Ini yang dinukil dari keislamannya Umar. Setelah itu berturut-turutlah orang masuk Islam. Masuk Islamlah orang-orang yang berkunjung ke Mekah, yang mendengar akan adanya Nabi yang diutus di negeri Makkah, datang dari daerah Ghifar, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia sengaja datang ke Makkah karena telah sampai kepadanya bahwa telah keluar seorang lelaki di Mekah mengaku dirinya Nabi. Dia mengaku telah mendapatkan berita dari langit, datang ke Mekah, masuk Islam. Masuk Islam, mengumumkan keislaman di hadapan Nabi. Kemudian datang juga Islam Dimam Al-Azdi. Kalau Dimam Al-Azdi ini dia kisah keislamannya sendiri karena dia ini ahli syair. Ahli syair. Dia tahu mana dari ucapannya manusia, mana yang bukan. Dia juga termasuk ahli ruqyah di masa jahiliyah. Lucunya, dia datang ke Makkah mau meruqyah Nabi Muhammad. Karena sudah dikabarkan di Makkah ada seorang yang gila. Itu yang disebarkan oleh musyrik. Muhammad Majnun, sudah gila. Maka Dimam Al-Azdi datang ke Makkah mau meruqyah, mau mengobati orang gila. Dia datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, ini arki min hadir rih. Wa inna Allah yasfi ala yadai man sya'a. Wahai Muhammad, saya bisa meruqyah. Dan Allah menyembuhkan di lewat tanganku siapa yang dikehendaki. Fahalak, mau enggak kamu? Saya ruqyah. Jadi dia merasa dia lebih pintar. Dan dia sudah dengar kabar bahwa ini orang gila. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah langsung berkata kepadanya,
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sampai di situ dengan ucapan yang sering dibaca. Nabi kalau mulai pembicaraan itu beliau ucapkan, innal hamdalillah, sungguh segala pujian hanya untuk Allah. Kami memujinya, kami meminta pertolongan kepadanya. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Amma ba'at. Baru mau ngomong, dia langsung bilang begini, a'id alayya kalimatik haula. Coba ulang itu ucapan. Belum ceramah. Baru pendahuluan. Dia langsung bilang, coba ulang itu kata-kata. Kembali lagi Rasulullah ulang. Kedua kalinya. Dia ngomong lagi, coba ulang. Kan ini ahli ruqyah. Dia ini ahli kalimat begitu. Coba ulang lagi. Nabi ulang lagi. Ketiga kalinya. Dia langsung bilang begini. Inilah sebab Islam. Sederhana sekali. Kalau orang sudah dapat hidayah. Hanya pendahuluan. Langsung dia bilang begitu. Dia langsung bicara begini. Laqad sami'tu qaulal kahanah. Wa qaulas saharah. Wa qaulas syu'ara. Saya ini sudah keliling. Mendengarkan ucapannya dukun. Mendengarkan ucapannya tukang sihir. Mendengarkan ucapannya ahli syair. Jadi bukan hanya penyair dia dengar. Pokoknya dukun, penyihir, sudah dia dengarkan semua kalimatnya. Kan ini orang mengobati orang sakit. Jadi sudah berguru kepada banyak guru. Tukang sihir, paranormal, orang pintar, dukun. Bahkan ahli syair. Dia sudah berkeliling. Dia bilang, ma sami'tu mitla kalimatik haula. Saya tidak pernah mendengar kalimat-kalimatmu itu yang indah seperti itu. Iya. Makanya kalau ada orang benci kalau kita baca innal hamdalillah, kan ada orang, apa nak baca itu? Ciri-ciri orang tidak baik. Dia lebih baik daripada dimam yang musyrik sebelumnya. Karena orang yang tidak baik pasti dia benci itu kalimat. Kata-kata itu. Dan penutup, dia bilang begini, walaqad balagna qamusul bahr. Hati yadak ubayyuk al-Islam. Langsung. Ini ucapanmu ini telah mencapai kamus lautan. Tidak ada orang bisa berucap seperti itu. Kalau manusia biasa. Kalau manusia biasa tidak ada orang bisa berucap seperti itu. Sini tanganmu. Saya baiat kamu di atas Islam. Masuk Islam. Gara-gara pendahuluan. Masuk Islam. Setelah itu Islamlah secara turun-temurun langsung mereka menyampaikan Islam dan ramai kaum muslimin. Iya, sampai nanti insya Allah orang-orang musyrikin akan memboikot Abu Thalib. Iya, pamannya dari Rasulullah SAW yang membela juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan ambil lagi insya Allah di pertemuan akan datang. Bagaimana setelah itu kaum musyrikin lebih memboikot pergerakan dari Nabi kita Muhammad SAW karena Islam mulai tersebar dengan luas dan mulai banyak orang yang masuk di dalamnya. Kami cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.